Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengarkan semuanya yang ada di benak teman-teman sekalian dan saat ini kita coba membahas. Baik, yang akan saya bahas pertama, apa yang sudah disampaikan teman-teman itu merupakan fenomena yang nyata dan ada di dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Dan seluruh norma atau adat atau kebiasaan yang tumbuh itu sudah ada sejak dahulu hingga saat ini dan masih dilaksanakan. Nah, kita coba untuk memperhatikan bahwa ada 4 norma yang diyakini keberadaan dan kebenarannya, yaitu pertama adalah norma agama, kemudian norma ketuhanan, kemudian norma susila, norma kesopanan, dan terakhir ada norma hukum. Norma agama adalah norma atau norma-norma ketuhanan adalah nilai-nilai atau pengaturan-pengaturan yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa yang dimasukkan ke dalam pengaturan di setiap agama yang dipeluk. Oleh karena itu, semua bentuk normanya relatif sekali lagi relatif sama. Karena semuanya mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang sama. Makanya agak sedikit repot pada saat seseorang tidak mengakui keberadaan Tuhan atau keberadaan agama, karena tentunya dia tidak bisa mengikuti norma ini. Iya, barangkali saya yakin nggak ada di sini semuanya beragama. Baik, norma agama adalah norma-norma dasar yang diberikan kepada manusia. Pengaturannya ada dalam kitab suci masing-masing. Kemudian selanjutnya pada saat diberikan dulu tentunya kepada sedikit orang. Kemudian begitu orang ini mulai banyak, kemudian akhirnya membentuk masing-masing komunitas dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, komunitas ini merasa ada yang kurang. Kenapa ada yang kurang? Dalam pengaturan agama, apakah berarti tidak cukup yang diatur oleh Tuhan? Tidak. Semuanya sudah cukup dan sudah sesuai. Namun ada aturan-aturan yang harus lebih dibumikan atau lebih dibentuk nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dibentuklah suatu kebiasaan baru atau satu nilai-nilai yang baru oleh masyarakat yang tinggal di dalam wilayah yang sama saat itu. Mungkin ada orang yang melakukan pertama kali sendiri. Kemudian orang yang lain melihat, wah itu bagus. Dan itu biasanya terkait dengan perilaku atau adab. Atau tingkah laku bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi penerapan pelaksanaan hak dan kewajiban dengan dibandingkan kepada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang lain. Mulai muncul di situ. Sekali lagi, apakah norma agama mengatur? Norma agama mengatur. Namun norma agama mengatur biasanya hal-hal yang bersifat umum. Contoh, soal menghormati orang tua. Ada di norma agama. Namun melakukan seperti menundukkan kepala atau mencium tangan atau memberikan pakai tangan kanan atau mempersilahkan orang yang lebih tua untuk melakukan sesuatu, itu yang tidak diatur secara rigid atau detail di norma agama. Itulah yang mulai nilai-nilai atau kegiatan-kegiatan yang tumbuh hari demi hari oleh seseorang kemudian diikuti oleh orang lain sehingga menjadi satu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, menimbulkan namanya norma kesusilaan di situ. Dan lagi-lagi ini biasanya norma ini akan terkait dengan hal-hal yang bersifat kesusilaan. Kemudian norma kesusilaan ini biasanya munculnya dari dalam diri sendiri. Jadi kesadaran seseorang terhadap
satu keadaan, kejadian di luar, sehingga dia menerapkan satu nilai-nilai yang diterapkan oleh dirinya sendiri mengacu pada norma keagamaan. Jadi boleh dikatakan bahwa norma kesusilaan itu bersumber pada hati nurani manusia yang terbentuk dari norma yang terbentuk dari norma yang ada di norma agama atau norma ketuhanan tadi. Jadi seperti bagaimana cara berbicara jujur, saya hormat sama orang, kemudian bagaimana saya bisa saling tolong menolong. Nah itu satu dorongan yang timbul dari internal sehingga menimbulkan satu norma susila. Dan tentunya yang memiliki pemikiran seperti itu bisa satu orang, tapi bisa juga orang lain. Sehingga mereka melihat ada persamaan. Nah, persamaan-persamaan yang dilakukan oleh masing-masing orang inilah yang menyebabkan norma itu kuat, berakar, sehingga bisa diambil sebagai satu bentuk norma. Kemudian sesudah norma tersebut dilakukan, norma kesusilaan itu dilakukan, ternyata ada hal-hal lain yang muncul, yaitu pada saat melaksanakan apa yang saya yakini, apa yang saya miliki, apa yang menjadi hak saya, apa menjadi kewajiban orang terhadap orang lain. Jadi interaksi antara satu personil dengan personil yang lain menyebabkan munculnya norma kesopanan. Contoh, saya mau masuk ke rumah, sopannya adalah saya mengetuk pintu terlebih dahulu. Ngacunya kemana? Ngacunya tentu pada norma kesusilaan dan norma ketuhanan, itu ada. Jadi ini kalau bisa diambil garis besarnya, norma kesopanan itu muncul dari cara bergaul antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi ini akan begitu norma ini dilaksanakan oleh seluruh individu di dalam kelompok tertentu dalam wilayah tertentu, itu menjadi sesuatu yang bersifat ajak, menjadi satu kebiasaan, menjadi budaya, dan menjadi nilai-nilai atau norma yang hidup dan tumbuh di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Jadi beda antara kesusilaan dengan kesopanan adalah kalau norma kesusilaan jatuhnya atau muncul dari hati nurani, sementara norma kesopanan adalah muncul dari bagaimana saya bertingkah laku, bergaul di dalam lingkungan atau di dalam masyarakat. Terus kemudian masuklah kita di dalam norma hukum. Udah mulai lagi. Baik, maaf. Saya ganti lagi tampilannya. Sekarang kita akan membahas tentang norma hukum. Apa sih norma hukum itu? Dan kenapa harus ada? Seperti yang disampaikan sebelumnya adalah norma itu bisa dikatakan memiliki hierarkis atau memiliki asal muasalnya ya. Kalau saya tidak bilang hierarkis. Kalau hierarkis seolah-olah merupakan penjenjangan. Namun ini lebih ke arah atau lebih ke asal atau mana yang lebih dahulu. Nah, berbicara tentang norma agama, kemudian melahirkan pemikiran dari dalam diri sendiri sehingga muncullah norma susila, yang kemudian norma susila dilaksanakan oleh masyarakat banyak sehingga akan menimbulkan pergesekan antara hak dan kewajiban masing-masing orang sehingga perlu dibentuk norma sopan santun. Kemudian ternyata kebutuhannya ada yang lebih karena masyarakat ini hanya berlaku di satu wilayah tertentu. Dilalahnya banyak wilayah-wilayah khususnya di Indonesia, wilayah tidak cuma di satu tempat saja. Maksud saya bukan hanya Pulau Jawa atau bukan hanya di Depok, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Kalimantan, di Sumatera segala macam, namun seluruhnya. Nah, wilayah-wilayah tersebut terbentuk
di dalam suatu bentuk organisasi yang lebih besar lagi. Apa itu? Itulah negara. Negara tidak bisa mengandalkan hanya norma-norma sopan santun saja. Karena apa? Yang diatur oleh negara bukan hanya tentang bagaimana cara bertenggang rasa terhadap sesama saja, namun ada hal-hal lain yang harus diatur dalam bentuk pengaturan yang lebih baku atau lebih bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu muncullah yang namanya norma hukum, yaitu suatu norma yang dibuat oleh negara untuk memberikan kepastian terhadap warga negara yang tinggal di dalamnya. Oleh karenanya, di antara keempat norma tersebut sebenarnya harus diakui yang memiliki yang memiliki dampak atau konsekuensi secara langsung dan itu berlaku bisa bersifat paksa adalah norma hukum. Karena apa? Konsekuensinya bukan hanya sekedar bentuk konsekuensi atau sanksi sosial, namun bisa kepada sanksi-sanksi yang diberikan oleh negara secara paksa, baik itu bentuknya adalah pidana, yaitu kurungan badan atau pembatasan ke hak-hak yang dimiliki, bisa juga denda, atau bahkan pidana yang menyebabkan dia harus kehilangan hak untuk hidupnya atau pidana mati. Jadi teman-teman sekalian, norma tersebut bisa dikatakan adalah norma yang memang atau norma hukum tersebut bisa dikatakan adalah norma yang sangat diperlukan apabila harus dilakukan di kalangan masyarakat negara. Jadi diperlukan untuk mengatur atau mengelola suatu masyarakat dalam bentuk negara. Pak, bagaimana Pak ceritanya dengan peraturan daerah? Apakah itu masuk pengaturan negara? Itu kan per daerah saja. Jangan salah bahwa yang dimaksud dengan negara di sini adalah tentunya bukan hanya pemerintah pusat, namun juga ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah bukan hanya terbatas pada pemerintahan di provinsi, namun sampai ke desa, bahkan tingkat RT dan RW. Karena apa? Harus diakui RT dan RW merupakan juga ujung tombak dari pemerintahan negara Republik Indonesia. Jangan tanya RT RW di negara lain, karena saya pastikan tidak ada. Kelurahan saja. Saya pernah penempatan di Filipina, tidak ada namanya kelurahan. Iya, benar, tidak ada namanya kelurahan. Yang ada namanya barangay. Iya, nggak ada kelurahan. Artinya kelurahan iya, namun nyebutnya barangay. Jadi tidak perlu protes. Baik, teman-teman sekalian, itulah 4 norma yang kita bahas selama hampir kurang lebih 3 minggu. Kenapa sebenarnya norma ini harus dibahas secara agak lama? Enaknya kalau kita bisa melakukan pertemuan secara langsung, sebetulnya pembahasan ini memang 3 minggu. Kenapa? Karena ini merupakan dasar dari teman. Kenapa ini harus disampaikan atau dibahas selama 3 minggu? Karena ini merupakan dasar dari teman-teman untuk mengetahui, sekali lagi ini merupakan dasar dari teman-teman untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban dari teman-teman semua. Apakah selama belajar ini? Tidak. Saya inginkan dan saya harapkan mudah-mudahan pengetahuan tentang hak dan kewajiban ini teman-teman bisa gunakan terus sampai teman-teman selesai kuliah, bahkan sampai mulai bekerja. Tentunya teman-teman juga harus belajar untuk menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban dikaitkan dengan hukum yang ada.
Nampak tidak elok apabila saya tidak membuka pertanyaan buat teman-teman, nanti teman-teman menyangka saya tidak sanggup lagi menjawab. Walaupun saya juga belum tahu saya sanggup menjawab atau tidak. Baik, kita buka pertanyaan buat beberapa orang. Ya, silakan kamu. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, dengan mahasiswa 31D Muhammad Amirul Faruk. Mohon izin untuk bertanya. Mohon izin Pak, saya ingin penjelasannya terkait dengan hubungan antara etika adab dengan norma. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak, nama saya Joko Nugroho dari tingkat 1D. Saya mau bertanya, kan norma itu fungsinya salah satunya itu yaitu mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, sedangkan hukum sendiri itu juga memiliki fungsi yang sama. Lalu yang saya tanyakan itu, apakah norma dan hukum itu sama atau berbeda? Kalau berbeda itu di bagian mananya berbeda? Sudah Pak, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ferry. Dengan mahasiswi tingkat 1, Putri Azizah, mohon izin bertanya mengenai bab norma dan kaidah hukum. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya mengenai apakah norma dan kaidah itu merupakan hal yang berbeda Pak, atau hanya sinonim? Dan untuk saya sendiri masih belum memahami perbedaan norma dan kaidah secara khususnya Pak. Lalu yang kedua, apakah ada hierarki untuk menaati norma apabila ada norma yang berlawanan dengan norma lain. Misalnya ketika ada satu norma yang berlawanan dengan norma lain sehingga mewajibkan masyarakat untuk menaati norma tersebut dibanding norma yang lain. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi. Sorry, agak refresh lagi. Maklum saya habis cukur dan habis cat rambut. Menyikapi beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan, kita lihat dari Muhammad Amirul, Mas Joko, dan Putri. Pada dasarnya pertanyaan itu hampir-hampir mirip lah. Saya nggak tahu mereka sebetulnya nguji saya atau tidak. Oke, Muhammad Amirul menanyakan, bagaimana sih hubungan antara etika, adat, dan norma? Hubungannya sepanjang yang saya tahu baik-baik saja, mereka tidak. Dengan demikian, akan terlihat secara jelas bahwa sebetulnya etika itu kalau kita sandingkan dia di mana sih posisinya dalam pembahasan norma tersebut. Oh, itu muncul ada di norma kesusilaan, yaitu berdasarkan sesuatu yang muncul dari pribadi. Pribadi itu tadi watak yang muncul. Jadi etika lebih banyak muncul di norma-norma kesusilaan. Dia banyak dibahas di sana. Sekali lagi, etika itu merupakan watak dari pribadi, tingkah laku seseorang, sehingga terkadang tingkah laku yang seragam atau mirip-mirip dan itu suka disatukan. Biasa bentuknya ada profesi. Profesi yang mirip, bukan profesi yang mirip, mohon maaf. Suatu profesi membutuhkan watak dan karakter seseorang yang mirip-mirip. Oleh karena itu ada ialah yang namanya etika kedokteran, terus etika tenaga kesehatan, bahkan jangan lupa di sandi juga ada etika persandian. Jadi etika itu karakter atau nilai-nilai yang wajib dimiliki. Terus nilai etis maksudnya karakter yang ada di dalam masing-masing. Kemudian nilai etis ini apabila dilaksanakan secara terus-menerus dilakukan oleh satu golongan kelompok masyarakat yang tinggal di satu tempat, itu yang disebut adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Ya, adat kebiasaan yang akhirnya lama-lama menjadi adat istiadat. Kemudian bagaimana norma? Norma yang seperti dijelaskan dan nilai yang muncul bisa dari agama, bisa dari nilai pribadi yaitu susila, bisa dari norma kesopanan, dan juga norma hukum. Kemudian apa Pak bedanya antara norma dengan hukum itu? Ada perbedaan? Jelas ada. Norma seperti yang saya sampaikan tadi ada 4.
dan hukum merupakan dari bagian dari norma itu sendiri. Walaupun secara arti sama-sama merupakan bentuk pengaturan, namun kita percaya pada saat hukum menjadi suatu norma itu yang dinyatakan bahwa itu pengaturan yang dilakukan oleh agama. Baik, pertanyaannya Putri sekarang. Pak, apa beda antara norma dengan kaidah? Terus kemudian ada hierarki nggak sih norma itu? Put, ini sebetulnya memang orang hukum tuh harus dikalian ketahui, itu bikin susah tau nggak? Sebetulnya tidak ada perbedaan antara norma dengan kaidah. Sama-sama merupakan bentuk suatu petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dalam kehidupan. Jadi norma itu apa, kaidah itu apa, sebetulnya itu hal yang sama. Cuma memang akan kenapa katakanlah Putri bertanya, Pak kalau kayak gitu kenapa nggak disebut kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, namun disebutnya norma. Nah soal itu kalau Putri menanyakan itu, saya juga nggak tahu Put, karena memang dari sananya sudah begitu. Namun yang mesti diketahui sama teman-teman semuanya bahwa norma dan kaidah itu sesuatu yang sama. Oke, masalah hierarki. Saya tadi di awal saya menjelaskan bahwa sebetulnya ini norma-norma yang ada itu bukan merupakan bentuk hierarki. Namun lebih cenderung kalau saya boleh berpendapat bahwa itu merupakan akar dari atau awal dari norma yang lainnya. Jadi saya yakin bahwa norma hukum tidak akan bisa muncul jika tidak didahului dengan munculnya satu norma kesopanan. Norma kesopanan juga tidak bisa dibentuk apabila tidak ada norma kesusilaan. Kesadaran untuk membentuk norma kesusilaan tidak akan mungkin muncul apabila tidak ada kesadaran atau keyakinan terhadap norma-norma ketuhanan atau norma agama yang ada. Jadi ini bukan bentuk hierarki tapi lebih kepada sumbernya, sumber dari norma. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau belum jelas kalian bisa menyalakan lampu. Oke? Next. Pertanyaan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Dengan mahasiswa tingkat 1 Asep Setono izin bertanya Pak. Untuk yang ingin saya tanyakan sendiri, yang seperti yang saya ketahui bahwa kaidah hukum itu salah satu tujuannya untuk membuat masyarakat itu sadar akan hukum. Namun untuk beberapa kasus yang terjadi itu masih sering masyarakat kasus yang terjadi di masyarakat itu disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan hukum tersebut. Nah, untuk yang saya ingin tanyakan Pak, apakah ada cara yang efektif agar membuat masyarakat itu paham dengan hukum secara keseluruhan? Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ferry, saya Aulia Rahmawati dari tingkat 1D. Mohon izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, norma sendiri adalah jenis hukum yang dapat berlaku dengan mengikuti zaman. Nah, bagaimana pendapat Bapak untuk menerima sebuah budaya baru di masyarakat agar dapat menjadi norma yang baru yang bisa diterapkan di masyarakat? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, di tengah pandemi COVID-19 ini ada sebuah budaya baru yaitu untuk stay at home. Sedangkan untuk masyarakat di Indonesia sendiri banyak yang melanggar hal tersebut Pak. Bagaimana menurut Bapak cara yang paling efektif dalam menerapkan norma ini di tengah keadaan Indonesia yang semakin genting karena banyaknya masyarakat yang masih berkumpul maupun juga masyarakat yang masih berkeliaran di luar rumah tanpa adanya kepentingan khusus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ferry. Mohon izin Pak, sebelumnya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ryan Akbar dari tingkat 1E untuk nomor absen kelasnya nomor 16. Sebelumnya saya juga berdoa untuk Bapak dan keluarga agar selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tetap sehat di dalam pandemik corona yang telah menimpa Indonesia. Berbicara dengan corona atau virus COVID-19 yang telah menimbulkan histeria dan kepanikan di dalam masyarakat,
Kemudian pemerintah memunculkan banyak aturan, salah satunya lockdown. Kemudian untuk masyarakat juga banyak yang melanggar untuk aturan tersebut. Menurut pandangan Bapak, norma hukum apa yang bisa diterapkan pemerintah agar efektif untuk di tengah virus corona ini, Pak? Lalu apakah perlu diberi sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melanggar di dalam norma tersebut, Pak? Cukup itu saja yang saya tanyakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan coba membahas pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita tadi. Ada Asep, ada Mbak Aulia dengan Royhan. Rata-rata menanyakan tentang bagaimana sih sebetulnya norma hukum khususnya yang terjadi saat ini di tengah wabah pandemi. Kenapa nampak bahwa aturan yang ada tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga menyebabkan banyaknya orang yang tidak mematuhi atau cenderung melanggar aturan tersebut. Dan bahkan Aulia menambahkan pertanyaan, bagaimana sih norma yang ada saat ini, bukan norma tapi kebiasaan baru yang ada saat ini bisa menjadi suatu norma yang diadop oleh bangsa kita. Jadi sebenarnya gini, peraturan perundang-undangan yang ada atau yang mengatur soal wabah pandemi itu semuanya mendasarkan pada aturan-aturan yang ada sebelumnya. Yang ada sebelumnya maksudnya seperti apa? Bahwa undang-undang tentang kegawat daruratan ini kalau kita bilang situasi yang agak gawat darurat sehingga atau sesuatu yang genting, ini sudah diatur sebelumnya, jauh-jauh sebelum terjadi wabah pandemi. Pertama, kalau kita boleh lihat, ada undang-undang yang mengatur tentang gawat darurat dan ini cukup lama sudah ada, yaitu tahun 59, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang keadaan bahaya. Ini belum digunakan, namun suatu saat apabila keadaan makin genting, ini bisa digunakan. Kemudian juga ada undang-undang yang digunakan adalah undang-undang karantina kesehatan. Itu tahun 2018 loh. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwa ini juga terkait dengan undang-undang masalah keterbukaan informasi publik, undang-undang 14 tahun 2012. Kemudian juga ada yang berbicara tentang undang-undang ketenaga kerjaan atau enggak undang-undang tentang ASN. Jadi undang-undang itu jauh dimunculkan sebelum kasus pandemi corona ini. Nah, kemudian namun pemerintah begitu terjadi sesuatu yang lebih spesifik, karena undang-undang itu sifatnya luas sekali. Kenapa undang-undang sifatnya luas? Karena undang-undang dibuat untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Itu inti dari peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang. Nanti kalian di mata kuliah ini juga akan mempelajari tentang hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa undang-undang dibuat untuk masalah yang besar dalam jangka waktu yang lama. Sehingga bila ada satu masalah yang spesifik, dia akan mencari undang-undang atau undang-undang yang memiliki nilai global sehingga bisa masuk dalam pengaturan undang-undang tersebut. Demikian juga hal yang saat ini. Aturan-aturan besarnya sudah ada di dalam undang-undang karantina kesehatan. Kemudian juga ada di dalam pengaturan bagaimana tata cara untuk melaksanakan tata kelola soal keadaan ini, ada di undang-undang bencana alam. Ini termasuk bencana. Jadi dengan demikian sebetulnya aturan ini sudah lama. Cuma memang seperti yang ditanyakan, kok nampaknya tidak efektif. Ini yang juga bisa menjawab pertanyaannya Aulia.
Seperti saya sampaikan bahwa namanya norma, namanya budaya itu bukan sesuatu yang dibuat sehari dua hari. Namun itu dibuat atau bisa muncul menjadi suatu kebiasaan karena itu dilakukan setiap hari terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan diyakini bahwa itu memang sesuatu yang bisa dilakukan. Namun memang di satu waktu ada saatnya di mana suatu kebiasaan bisa dipaksakan hadir. Bisa dipaksakan hadir. Bisa dipaksakan hadir di sini atau bisa muncul, bisa dimengerti. Namun memang keefektifannya tidak bisa menjamin 100%. Saya ambil hal yang ekstrim. Contoh yang ekstrim adalah perang. Perang sudah tahu dong harusnya kita nggak boleh kemana-mana. Atau katakanlah kalau masih ingat kejadian teroris kemarin. Pada saat terjadi kejadian terorisme di Sarinah. Seharusnya berdasarkan aturan, berdasarkan kebiasaan, dan berdasarkan situasi yang ada, masyarakat pada saat terjadi kejadian harusnya minggir dong di rumah. Tapi kalian tahu kan apa yang terjadi pada saat terjadi terorisme di Sarinah? Mereka malah nonton. Bahkan yang lucu apa? Ada yang jualan. Nah, ini yang saya bilang bahwa mereka tidak terbiasa untuk melakukan itu. Mohon maaf, ada suara-suara. Tidak terbiasa. Nilai atau norma terbentuk karena kebiasaan. Namun norma hukum bisa keluar cepat, bisa dipaksakan hadir karena apa? Keberadaan pemerintah. Jadi dia bisa memaksa. Itu yang bisa menjawab mungkin pertanyaan dari Mbak Aulia. Bagaimana norma itu menjadi norma baru? Karena norma yang muncul seperti stay at home, work from home itu dipaksakan dengan diberikan sanksi yang tegas. Di satu sisi bahwa mungkin kita tidak terbiasa, namun ingat bahwa seperti kita kembalikan lagi masalah hak dan kewajiban. Setiap orang berhak untuk menikmati atau menjalani kehidupannya. Namun ada juga kewajiban untuk menghormati hak orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Dalam keadaan yang sudah dinyatakan berbahaya, ingat keadaan ini bukan cuma di Indonesia tapi hampir di seluruh negara. Makanya pemerintah mengambil satu keputusan, satu norma untuk dipaksakan dalam bentuk norma hukum. Untuk apa? Melindungi hak-hak orang yang lain, hak hidup orang lain. Karena diyakini bahwa apabila orang masih berkeliaran di jalan atau keluar di jalan atau masih berkumpul, dia yakini maka akan membuat wabah ini semakin meluas. Sehingga tanggung jawab pemerintah adalah menghentikan wabah ini agar tidak meluas. Bisa dikatakan salah apabila pemerintah justru diam saja terhadap hal itu. Memang yang menjadi konflik yang terjadi saat ini adalah pada saat masyarakat diharuskan untuk stay at home atau berdiam diri di rumah, ada sebagian masyarakat yang kebutuhan hidupnya akan terganggu. Maksudnya kebutuhan hidupnya ya karena penghasilannya terganggu. Oleh karena itulah sebetulnya disinilah kewajiban kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan hidup bagi orang atau setiap orang yang harus meninggalkan pekerjaannya. Jadi harus tinggal di rumah. Nah, permasalahannya adalah pemerintah mungkin saat ini karena wabahnya luar biasa, tidak hanya terjadi di satu tempat saja, namun cukup masif hampir di seluruh tempat, sehingga konsentrasi pemerintah atau kekuatan pendanaan pemerintah tidak cukup untuk melakukan
bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena yang harus kita pahami juga bahwa sebetulnya selain pandemi ini pemerintah tetap harus menjalankan seluruh sektor pemerintahannya. Memang harus diakui dan harus diketahui juga bahwa pemerintah punya dari seluruh kegiatan pemerintah ada prioritas. Dan prioritas paling utama adalah tentunya bagaimana menuntaskan wabah ini. Namun tentunya katakanlah, oh berarti Pak ini sektor kesehatan. Benar, namun kan tetap yang lain harus tetap dipikirkan. Sektor energi tetap harus dipikirkan, perhubungan tetap dipikirkan, masalah pangan harus dipikirkan. Konsentrasi itulah yang terpecah. Nah, yang menarik adalah seperti yang saya sampaikan, hak orang akan terkait dengan kewajiban orang lain. Inilah makanya pemerintah mendorong untuk peran serta dari seluruh masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu sesamanya. Dan disinilah sebetulnya yang harus kita lihat ujian terhadap apakah masih ada nilai-nilai gotong royong saling membantu di masyarakat kita. Dan satu, bahwa memang norma yang muncul saat ini adalah memang harus bentuknya memaksa dengan sanksi. Kenapa? Karena jika tidak diiringi dengan sanksi, kebiasaan dan sebagaimana sunnatullahnya manusia, apabila ada satu aturan ya kalau coba bisa dilanggar. Itu kebiasaan manusia lah ya. Nah, itulah yang akan dihindari. Kemudian bagaimana Pak cara mengefektifkan agar masyarakat ini tahu inilah peran serta masyarakat, pemerintah dan masyarakat untuk mengalirkan informasi tentang peraturan, tentang aturan, tentang norma yang ada saat ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun sayangnya tidak semuanya beritikat baik dalam menyalurkan informasi. Ya kalian suka dengar lah, di antara di wabah ini pun masih ada terkadang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita-berita hoax. Oleh karena itu sejogjanya kita saling mengingatkan, dan apabila mendapatkan informasi akan jauh lebih baik jika kita cross check terlebih dahulu. Dan tentunya apabila kita sudah mengetahui sesuatu hal atau suatu berita yang benar atau pengaturan yang benar, maka diharapkan kita bisa memberitahukan kepada sekitar kita. Tapi ingat, apabila suatu pengaturan, suatu informasi, suatu berita tidak bisa diyakini kebenarannya, sebaiknya tidak untuk di-share kepada orang lain. Biarkan itu berhenti di tempat teman-teman sendiri. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Hanifah dari tingkat 1E. Mohon izin untuk bertanya Pak, mengapa dalam kehidupan masyarakat masih diberlakukan kaidah hukum, sementara dalam kehidupan masyarakat sendiri sudah ada yaitu kaidah terkait tentang agama maupun kesusilaan. Mohon izin untuk penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Ningtyas Nurfuadah, nama panggilan saya Ayu, dan saya berasal dari kelas 1D. Mohon izin Pak, saya mohon izin untuk bertanya. Untuk norma hukum sendiri itu kan sifatnya memaksa, dan apabila kita melanggar, maka kita akan mendapatkan sanksi Pak. Mohon izin bertanya Pak, untuk sanksinya tersebut itu mengacu kepada apa ya Pak? Dikarenakan sejauh ini yang saya tahu di dalam undang-undang sendiri itu tidak ada bab yang membahas mengenai sanksi Pak. Lalu dalam pembuatan sanksi tersebut itu mengacu atau mengarah kepada apa Pak? Sekian pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ferry. Ya, mohon izin Pak, dengan saya Farisana Febrian,
Di sini saya mau izin untuk menanyakan 3 persoalan, Pak. Ini Pak, yang pertama ada ciri norma non formal itu kan tidak tertulis. Lalu bagaimana cara masyarakat itu bisa tahu, Pak? Terus yang kedua ada kalau misalkan di daerah itu memiliki suatu adat lalu bertentangan dengan hukum Indonesia, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau tindakan hukuman apa yang bisa diberikan begitu, Pak? Lalu yang ketiga mengenai teori utilitas, yaitu memanfaatkan orang banyak di dalam masyarakat. Nah, maksud eh, penjelasan itu seperti apa, Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ferry dengan mahasiswa tingkat 1 Bagas Megantoro, mohon izin bertanya Pak, kenapa hukum di Indonesia itu runci ke bawah Pak? Apakah hanya di Indonesia saja Pak hukum tersebut runci ke bawah? Apakah di negara lain hukum tersebut runci ke bawah Pak? Terima kasih Pak, selamat malam Pak. Baik, ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari teman kalian, ada 4 orang, yaitu Sania, Ayu, Faris, dan juga Bagas. Sania menanyakan pada intinya, kenapa sih dalam masyarakat masih dibutuhkan kaidah hukum, padahal sudah ada norma yang lain. Kalau Ayu menanyakan tentang pelanggaran hukum, itu kan mendapat sanksi, ngacunya kemana? Kemudian Faris menanyakan norma tidak tertulis, bagaimana masyarakat bisa tahu tentang pengaturan norma tersebut. Kemudian jika ada norma adat yang bertentangan, bagaimana kita menyikapinya? Dan ini ada yang luar biasa nih Faris. Dia menanyakan tentang teori utilitas atau memanfaatkan orang banyak dalam masyarakat. Nanti kita luruskan soal itu. Sementara Bagas intinya mengatakan bahwa kok hukum itu tidak tegas, tidak adil. Cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Baik. Pertama kita mulai dari Sania dulu. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan bahwa kenapa sih Pak masih dibutuhkan lagi norma hukum gitu loh. Padahal sudah ada norma agama, norma sosial, kesopanan. Seperti yang saya sampaikan, norma hukum itu dibentuk oleh negara untuk mengatur hak dan kewajiban dari warga negaranya agar tidak saling bertabrakan. Seperti Sania tahu kan bahwa di dalam agama dilarang untuk mencuri. Nah, cuma permasalahannya di dalam agama disebutkan bahwa mencuri itu harus mendapatkan hukuman, apapun hukumannya. Namun jenis-jenis pencurian itu yang tidak ada diatur. Oleh karena itu di norma sosial juga tidak ada, sanksinya cuma sanksi pribadi. Kemudian kalau semua di norma budaya, sanksinya sanksi masyarakat. Karena adanya masyarakat yang hadir, dalam satu bentuk yang namanya negara. Oleh karena itulah dibentuklah norma hukum. Untuk apa? Memberi kepastian. Kepada siapa? Kepada seluruh masyarakat. Norma hukum atau kaidah hukum dibutuhkan untuk memberikan kepastian soal aturan itu sendiri. Jadi yang membedakan dan kenapa norma hukum masih dibutuhkan, masih harus ada dan memang harus ada dikarenakan hanya di norma hukum atau di kaidah hukumlah adanya sanksi yang tegas terhadap apa yang dilanggar dalam suatu norma. Jadi ada ketegasan dan juga diatur masalah sanksi. Dan sanksinya itu yang mengatur siapa? Bukan lagi adat. Karena gini loh, kalau norma budaya, sosial budaya, norma kesopanan maksud saya, aturan yang ada di Bali tidak mungkin saya terapkan di Jawa. Karena berbeda. Kemudian aturan yang ada di Sumatera tidak mungkin saya terapkan di Papua. Ini berbeda-beda. Oleh karena itulah negara merangkumnya di dalam satu pengaturan yang sifatnya menyeluruh. Menyeluruh apa? Namun masih di dalam lingkup negara Republik Indonesia. Seperti itu. Kemudian Ayu, kalau pelanggaran norma hukum mendapat sanksi Pak, mengacunya kemana? Mengacunya tentu pada aturan-aturan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat. Karena bentuk sanksi tersebut
ada dan tertulis tegas. Ingat, hukum atau norma hukum atau pelanggaran atau tindak pidana atau tindakan apa saja yang berakibat dijatuhi hukuman atau sanksi itu harus tertulis bentuknya. Kalau tidak tertulis bentuknya, tidak bisa diacu. Pak, bagaimana dengan norma adat, Pak? Ya, itu saya bilang tadi, kalau norma adat ya jatuhnya adalah sanksinya sebetulnya sanksinya sanksi adat, bukan sanksi negara. Jadi acuannya kemana kalau saya menghukum si pencuri? Ya tergantung dari aturan apa yang digunakan atau kegiatan apa yang dilakukan sehingga dianggap melanggar. Kalau seumpamanya dia mencuri, oh mencurinya seperti apa? Kalau mencuri biasa mungkin hukum pidana biasa. Namun kalau mencurinya perbankan mungkin undang-undang perbankan. Mencurinya lewat jalur internet mungkin masuk ke dalam bentuk kejahatan di dalam undang-undang ITE. Jadi acunya kepada undang-undang atau peraturan yang mewadahi tentang aturan atau kegiatan yang dilanggar. Kemudian kalau norma tidak tertulis bagaimana masyarakat tahu? Biasanya yang mesti Mas Faris garis bawahi adalah norma tidak tertulis itu biasanya ada di norma kesopanan dan norma susila. Ini tidak tertulis. Oh, norma agama tertulis, Pak. Oh, tertulis. Kan ada di kitab suci masing-masing. Nah, dua norma ini berlakunya buat masyarakat umum, namun sekali lagi namun hanya di wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kenapa demikian? Kenapa dalam tempat tertentu? Ya saya sampaikan, tidak mungkin norma yang norma tidak tertulis yang berlaku di masyarakat Jawa akan berlaku di masyarakat Sumatera. Mungkin mirip-mirip tapi tidak sepenuhnya sama. Nah, karena memang berlaku di lingkungan tertentu dan lingkungan kecil, saya bilang lingkungan kecil, makanya biasanya norma tidak tertulis masyarakat biasanya tahu semua. Kalau ada yang tidak tahu, bisa dipastikan biasanya orang tersebut baru di dalam masyarakat tersebut. Baru mungkin karena dia baru pindah ke sana atau baru bergabung dalam masyarakat di sana. Nah, bagaimana mereka mengetahui? Biasanya untuk norma tidak tertulis, karena memang tidak tertulis, disampaikan secara lisan. Oleh siapa? Oleh masyarakat atau tetangga atau kawan yang memang mengetahui tentang kebiasaan-kebiasaan yang di sana. Kemudian jika ada norma yang bertentangan, bagaimana menyikapinya? Ini yang saya sampaikan tadi. Jika norma adat yang bertentang itu dianggap ada norma adat antara satu suku dengan suku yang lain, maka yang bisa diambil tentunya adalah norma hukum. Kenapa norma hukum? Inilah alasan kenapa negara membentuk satu norma hukum. Apabila ada satu kejadian di satu tempat dengan kejadian di tempat yang lain, saya nggak bisa menyikapi dengan saya ikut di sini saja aturan di daerah A atau di daerah B. Enggak. Inilah negara membentuk norma hukum untuk mewadahi perbedaan pendapat atau katakan tindakan sesuatu yang dianggap melanggar salah satu pihak. Disinilah fungsi norma hukum. Jadi nyikapinya gimana? Kita akan melihat aturan di atasnya, yaitu norma hukum. Nah, teori utilitas, Pak, ini Om Farisnya luar biasa. Jadi Mas Faris, yang dimaksud dengan teori utilitas bukan memanfaatkan orang banyak dalam masyarakat, namun lebih tepatnya adalah gini. Hukum itu pertama kali dibentuk, diharapkan dia memberikan keadilan. Itu. Namun ternyata kenyataannya untuk membentuk suatu keadilan itu susah. Selain susah juga bisa dikatakan bahwa keadilan itu nilainya tidak sama. Karena adil itu kan bukan berarti sama rata sama rasa. Tidak seperti itu.
Yang saya maksudkan seperti ini. Teman-teman tingkat 1 tidak mungkin diperlakukan sama mata pelajarannya dengan tingkat 3 dengan tingkat 4. Kenapa? Karena masing-masing kan punya keterbatasan masalah haknya dan kewajibannya serta pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, aliran tersebut, aliran yang menyatakan bahwa hukum itu mencari keadilan dianggap tidak cukup. Adalah muncul lagi aliran atau teori yang menyatakan bahwa hukum itu dibentuk untuk memberi kemanfaatan kepada masyarakat banyak. Inilah yang dinamakan teori utilitas. Buat sebagian orang, ya, bahwa ini bisa diterapkan. Diterapkan di Indonesia tidak sepenuhnya bisa. Kenapa? Karena bukan cuma kemanfaatan yang dibutuhkan di Indonesia. Maksudnya suatu aturan dibuat, oh ini harus memberikan keuntungan atau memberikan benefit buat orang-orang di Indonesia. Bukan cuma itu saja, namun soal keadilan juga tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu, di Indonesia ada yang namanya teori campuran, yaitu gabungan antara teori yang menyatakan soal keadilan dengan teori utilitas tersebut, di mana keadilan tetap dilaksanakan atau diberikan, namun juga hukum itu juga harus bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Jadi ingat, hukum bukan cuma sekadar berbicara tentang aturan yang memiliki sanksi, namun hukum juga bisa menjadi suatu bentuk pengaturan pedoman atau tata cara bagaimana melakukan sesuatu. Demikian Om Faris. Kemudian buat Bagas, waduh, sebetulnya sih ini kita berbicara apa kok masyarakat ini tumpul ke bawah, sebetulnya enggak juga sih Mas ya, bahwa mungkin banyak kasus yang di blow up, kasus-kasus yang di blow up seolah-olah bahwa oh yang atas-atas itu tidak bisa disentuh oleh hukum, atau hukum hanya berlaku buat yang miskin, orang tidak punya. Enggak juga sih, enggak selamanya. Proses peradilan di Indonesia bukan cuma 1, 2, atau 10, atau 100. Dia sampai ribuan kasus, bahkan puluhan ribu. Dan tidak semua kasus-kasus tersebut berakhir dengan seperti yang disampaikan oleh Mas Bagas. Tidak semua. Dan tidak semua penegak hukum juga seperti yang kita pikirkan. Masih banyak penegak hukum juga yang memiliki integritas, masih memiliki kemauan untuk mewujudkan suatu bentuk keadilan. Ingat sekali lagi bahwa adil itu tidak harus sama rata, sama rasa. Bahwa yang harus diingat bahwa sebetulnya apabila orang bersalah, dia tetap harus didampingi pengacara, bukan dalam kerangka untuk menang. Namun pengacara harus memastikan bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi, namun apakah berarti itu tidak ada di Indonesia? Saya juga tidak menyatakan itu tidak ada. Ada. Oleh karena itu, tugas kita adalah, walaupun kita bukan penegak hukum, kita salah satu cara untuk bagaimana hukum itu bisa ditegakkan dan bisa adil dirasakan adalah kita menjalankan segala sesuatu sesuai dengan aturannya. Dan ingat, selain aturan, pergunakan juga akal sehat kita dan nurani. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan dalam melakukan kegiatan atau melakukan hukum itu bisa dirasakan kemanfaatan dan keadilannya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang lain, masih banyak nggak ya? Ada 4 orang lagi. Ayo silakan. Siapa yang mau akan lebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ferry, dengan saya Febri Putra Sanjaya Prawiranata dari tingkat 1E. Mohon izin untuk menyampaikan 1 buah pertanyaan Pak. Mohon izin Pak, apakah benar jika kaidah agama menjadi dasar sumber terbentuknya suatu kaidah hukum Pak?
Demikian pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Seputar Anda dari kelas 1E mohon izin untuk bertanya. Hukum pidana dan hukum perdata di Indonesia umumnya itu menganut sekularisme atau tidak mengambil dari hukum agama manapun, tetapi bagaimana dengan hukum di Aceh, yaitu dengan adanya hukum cambuk ya, itu bagaimana peraturannya, jadi bisa ada hukum cambuk yang diterapkan di provinsi Nagrek bersama. Terima kasih. Selamat malam Pak, dengan mahasiswa tingkat 1 Imadi Wisnu, mohon izin untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya, Indonesia itu kan merupakan negara hukum. Nah, lalu apakah ada negara yang dimaksud dengan negara tanpa hukum? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu saya ingin bertanya, mengapa suatu negara itu yang sudah menyebut dirinya sebagai negara hukum, apakah bisa bergeser menjadi selayaknya negara yang tanpa hukum? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, dampak apa saja yang dapat menimpa manusia ataupun masyarakat dan bangsa yang melakukan pembiaran terhadap praktek pelanggaran norma dan kaidah hukum? Cukup Pak, terima kasih. Selamat malam, nama saya Yulianti Hendriani dari kelas 1E. Berdasarkan bentuknya, kaidah hukum terbagi menjadi dua, yaitu kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis memiliki kepastian hukum karena tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili suatu tindakan yang melanggar hukum. Pertanyaannya, apakah kaidah hukum tidak tertulis memiliki kepastian hukum, dan bisakah kaidah hukum tidak tertulis dijadikan dasar oleh hakim untuk mengadili suatu tindakan yang melawan hukum? Terima kasih. Baik, kita lanjutkan 4 penanya terakhir. Terima kasih buat Mbak Febri, Kanda, saya Dinda, Made, dan Yulianti, mohon maaf. Febri menanyakan, apa perbedaan agama menjadi dasar pembentukan kaidah hukum? Kalau Kanda menanyakan, hukum Indonesia kan tidak mendasar pada hukum agama, namun kenapa di Aceh bisa menjalankan hukum agama? Kemudian Made menanyakan, apa ada negara tanpa hukum? Terus yang kedua, kenapa negara hukum dan apa bisa negara beralih menjadi negara tanpa hukum? Konsekuensinya apa jika ada pembiaran pelanggaran hukum? Berat kali pertanyaan Made nih. Terus terakhir adalah Yulianti. Apakah kaidah tidak tertulis memiliki kepastian hukum dan bisakah menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemutusan perkara atas dasar kaidah tidak tertulis tersebut? Baik, untuk Febri pertama, apakah perbedaan agama menjadi dasar pembentukan kaidah hukum? Jawabannya bisa, tapi tidak melulu. Kenapa tidak melulu? Seperti ini, bahwa seperti yang diketahui bahwa Indonesia ini memiliki banyak suku bangsa, agama, kepercayaan, dan juga perbedaan-perbedaan yang lainnya. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut tentunya harus disikapi membentuk satu pemikiran yang sama tentang pengaturan yang sama dirasakan oleh setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia. Jadi dengan demikian agama tidak melulu menjadi dasar pembentukan kaidah hukum. Namun adakah perbedaan agama itu menjadi dasar pembentukan kaidah hukum? Ada, namun tidak melulu. Karena
Yang jelas adalah pembentukan hukum atau kaidah-kaidah hukum itu didasarkan pada kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Itu yang menjadi dasar. Dan seperti diketahui bahwa nanti kita akan pelajari di depan bahwa sebetulnya hukum Indonesia ini terbentuk dan masih mengakui beberapa hukum selain hukum negara, yaitu hukum adat masih diakui, kemudian hukum agama juga masih diakui. Salah satu contoh hukum agama yang masih diakui adalah tentang hukum agama Islam. Jadi proses pernikahan, perceraian, kemudian juga bagi waris bisa disandarkan pada hukum Islam yang bahkan ada pengadilannya, yaitu pengadilan agama. Demikian Febri. Untuk Anda, hukum Indonesia kan tidak mendasar, ini masih agak berkaitan dengan Febri pertanyaan tadi. Pak, bagaimana dengan di Aceh yang masih menjalankan hukum agama? Sebenarnya, kalau boleh dibilang, sebetulnya bukan hukum agama yang dijalankan di sana. Maksud saya seperti ini. Tolong jangan salah persepsi. Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan keistimewaan dalam menjalankan roda pemerintahan daerahnya. Seperti diketahui berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau Otonomi Daerah, menyebabkan masing-masing daerah diperkenankan untuk membuat peraturan-peraturan selama tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Aturan-aturan tersebut dibentuk dalam bentuk perda-perda. Masing-masing daerah memiliki kekhususan pengaturan perda. Jadi kalau seumpamanya Kanda melihat pengaturan yang ada di Aceh, perda di Aceh, mungkin agak sama atau berbeda dengan perda-perda yang ada di DKI. Atau bahkan berbeda perda yang diatur di Bali atau di Papua, Kalimantan. Itu berbeda walaupun ada beberapa yang sama. Nah, Aceh dengan keistimewaannya, mereka mengadopsi hukum-hukum pengaturan di daerahnya berdasarkan apa yang diyakini oleh lingkungan masyarakat tersebut. Diangkat dalam bentuk dan keyakinan atau adat yang berkembang di sana, norma yang berkembang di sana adalah norma agama. Oleh karena itu mereka adopt dalam bentuk peraturan daerah yang biasa di sana disebutkan sebagai konun. Jadi pada dasarnya sebetulnya aturan-aturan dalam konun atau peraturan daerah yang di Nangro Aceh Darussalam itu didasarkan pada adat kebiasaan yang ada di sana. Yang kebetulan adat kebiasaannya banyak mendasarkan pada aturan-aturan Islam. Jadi seperti itu. Jadi bukan hukum agamanya. Namun karena mereka masyarakat di sana mengadop hampir sebagian besar pengaturan dalam hukum agama, diaturlah di dalam perda-perda konun tersebut. Dan konun-konun tersebut juga walaupun diberikan kebebasan buat pemerintah daerah untuk mengatur, tidak hanya di Aceh, namun di tempat lain juga harus, sekali lagi harus, tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, yaitu aturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi seperti itu, Mas Kanda. Pertanyaan Made ini filosofis sekali. Menurut pendapat saya, tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada satu negara yang dibentuk tanpa hukum. Kenapa? Ingat, aturan dasar unsur-unsur utama dalam pembentukan negara adalah pertama ada masyarakat, yang kemudian ada wilayahnya, kemudian ada pemerintah yang berdaulat, dan ada hukumnya atau undang-undang dasarnya. Sehingga bagaimana mengatakan suatu pemerintah berdaulat tentu dikarenakan adanya aturan yang menyebabkan dan menyatakan bahwa pemerintah saat itu atau yang ada berdaulat.
Walaupun mungkin bentuk pemerintahannya otoriter, namun tetap ada hukumnya. Ingat, setiap hukum yang dibuat di satu daerah, satu negara tidak mungkin disamakan. Mungkin kalian sudah mengerjakan tugas tentang sistem hukum yang ada di dunia. Kalian lihat di situ saja bisa terlihat ada 4 sistem hukum yang ada di dunia ini. Jadi saya sampaikan tidak mungkin ada negara tanpa hukum. Terus kemudian bisa nggak berubah dari negara hukum menjadi negara tanpa hukum? Pada saat itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa negara tersebut dalam keadaan chaos. Atau bahkan negara itu bisa dinyatakan dia hilang. Atau tidak ada lagi negara yang tersebut. Namun ingat, negara tersebut juga masih akan terikat dengan aturan-aturan yang ada di internasional. Sehingga biasanya untuk meniadakan kekeosan, karena apa? Satu kejadian di satu negara bisa berpengaruh atau berpotensi untuk mengganggu negara yang lain. Oleh karena itu biasanya apabila ada kemungkinan timbul sampai chaos atau kekisruhan yang luar biasa di negara tersebut, PBB akan turun tangan di sana. Kita lihat beberapa contohnya negara-negara yang sempat chaos, kayak dulu ada Bosnia, di Serbia, kemudian juga di Afghanistan, segala macam seperti itu. Jadi sekali lagi, tidak mungkin ada negara yang tanpa hukum. Apa konsekuensinya bila terjadi pembiaran terhadap pelanggaran hukum? Yang saya akan bisa pastikan bahwa tidak terjaminnya hak dan kewajiban dari setiap orang yang ada di negara tersebut. Kemudian dengan tidak terlindunginya hak, maka tidak mungkin diperoleh ketenangan dalam menjalankan kehidupannya. Dan juga mengakibatkan kehidupan tidak akan berlangsung dengan baik dan aman. Jadi seperti yang disampaikan bahwa tidak ada satu negara, atau bahkan saya kecilkan lagi sampai ke tingkat keluarga, tingkat yang masyarakat yang paling kecil adalah keluarga, tidak mungkin tanpa hukum. Walaupun hukum itu berbentuk hukum tidak tertulis. Seperti itu Mas Made. Nah terakhir Mbak Yulianti, karena namanya Y jadi terakhir. Oh enggak, karena ini saya anggap penutup pamungkas. Apakah kaidah hukum tidak tertulis memiliki kepastian hukum? Dan bisakah menjadi dasar hakim untuk memutuskan perkara? Jadi gini, hukum tidak tertulis sebetulnya tidak memiliki sanksi hukum yang tegas dari negara. Karena apa? Indonesia, khususnya di Indonesia, hukum di Indonesia adalah hukum yang dinamakan hukum positif, di mana yang tertulis harus dipatuhi. Jika tidak tertulis, maka dia tidak harus dipatuhi, atau tidak, apabila tidak dipatuhi maka tidak ada sanksi dari negara yang bisa dikenakan. Namun ingat bahwa hukum tidak tertulis biasanya memiliki sanksi dalam bentuk yang lain. Dan bentuk apa? Biasanya sanksinya adalah sanksi sosial, sanksi masyarakat. Nah, dengan demikian saya sampaikan, karena dia tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukum, negara memberikan hukuman, makanya biasanya hakim hanya bisa menjadikan kaidah yang tidak tertulis sebagai bahan pertimbangan dari si hakim untuk memutuskan, tapi tidak bisa menjadi dasar utama untuk memutuskan perkara. Contoh, ada hukum tidak tertulis di satu daerah yang menyatakan bahwa orang harus menghormati yang lebih tua. Ada seorang anak muda katakanlah melakukan kekerasan terhadap orang tua. Nah, disitulah hakim akan mengambil salah satu unsurnya, yaitu kaidah tidak tertulis, yakni menghormati orang tua, sebagai dasar untuk menambah keyakinan hakim bahwa si orang yang dituduhkan tersebut memang bersalah.
Nah, untuk memutuskan bersalah atau tidaknya dan dapat atau tidaknya dihukum oleh hukum negara yang ada, maka dibutuhkan pengaturan dalam bentuk norma hukum tertulis atau yang biasa kita sebut dengan peraturan perundang-undangan. Baik, itu semua jawaban yang bisa saya berikan kepada teman-teman atas seluruh pertanyaan. Ada 14 pertanyaan, bukan 14 pertanyaan, tapi ada 14 penanya dari teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, walaupun saya akui mungkin masih agak samar, tapi mudah-mudahan seiring waktu kita bisa saling mengerti soal tersebut. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa terpenting dalam melaksanakan atau memahami masalah hukum adalah mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban dari teman-teman. Nah, untuk menjalankan hak dan kewajiban teman-teman, tolong lihat, ketahui, dan pahami tentang aturan yang ada, sehingga kita bisa menghindari melakukan sesuatu yang akan menyebabkan hak orang lain terganggu atau kewajiban kita tidak dilaksanakan. Demikian akhirul kalam untuk mata pelajaran atau untuk materi norma dan kaidah hukum. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya selama ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap sehat, jaga kesehatan. Salam buat orang tua. Selamat belajar dari rumah, dari kediaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.